Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas seputar Bitcoin dan juga pandanganku terhadap instrumen yang satu ini ya teman. Jadi sebenarnya alasanku membahas ini karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke channel ini, juga ada pertanyaan beberapa dari teman-temanku. Jadi mungkin aku bakal bantu jawab di video kali ini ya teman. Ini juga sekaligus membahas tentang strategi investasiku di tahun 2024, terutama di cryptocurrency ataupun di Bitcoin ya teman. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Bitcoin dan juga kita harus tahu karakteristiknya dari Bitcoin ya teman. Kenapa Bitcoin itu bisa berpotensi menjadi suatu instrumen yang besar dan di kedepannya ada kemungkinan harganya bisa meningkat pesat. Jadi sebenarnya intinya Bitcoin itu ibaratnya adalah sebuah properti digital di mana nilainya itu nggak terdeflasi. Jadi Bitcoin itu udah dari awal udah dirancang di mana sistemnya itu nanti Bitcoin itu jumlahnya hanya akan mentok di 21 juta unit atau 21 juta Bitcoin. Nah, ini bisa dibilang inilah yang menjadi keunggulan Bitcoin dibandingkan dengan uang ya teman. Seperti yang teman-teman ketahui, uang kita itu kan dari dulu udah berkali-kali di print dan jumlahnya akan semakin banyak. Jadi uang itu di print terus sehingga supply-nya semakin banyak, dan kalau misalnya uang itu supply-nya makin banyak, otomatis secara nilai atau nilai intrinsik dari uang itu akan menurun. Jadi semakin banyak supply-nya, otomatis nilainya akan semakin menurun. Sebenarnya ini hukum ekonomi simple aja, teman. Kalau misal supply banyak, harga turun. Dan kalau misal supply dikit, kemudian demand-nya banyak, otomatis harganya akan mengalami kenaikan. Kalau misal teman-teman tanya, kenapa properti itu selalu harganya naik? Nah, sebenarnya properti itu harganya nggak naik. Yang naik harganya apa? Yang naik sebenarnya harga tanahnya, ya, teman. Karena secara bangunan, biasa semakin tua, pasti nilainya akan semakin turun, tapi tanahnya itu akan naik. Kenapa tanah itu selalu naik? Jawabannya ya karena simple. Demand-nya akan selalu meningkat, jumlah populasi manusia semakin banyak orang yang butuh tanah, butuh tempat tinggal, tapi secara supply nggak bertambah, malah segitu-gitu aja, teman. Karena di dunia ini tanah ya jumlahnya hanya akan segitu aja, nggak akan bisa bertambah. Nah, Bitcoin itu juga sama, cuman bedanya Bitcoin itu dalam bentuk digital ya, teman. Jadi kalau misalnya nanti secara jumlah dia hanya akan mentok di 21 juta, ya dia otomatis harganya nggak akan menurun seperti uang ya, teman. Makanya itulah keunggulan dari Bitcoin. Nah, sebenarnya ini juga bisa dibandingin dengan emas ya, teman. Kenapa emas itu nilainya bisa selalu sama? Kayak istilahnya kalau misal di zaman dulu satu keping emas ini bisa membeli sekian banyak barang. Nah, di masa sekarang nilainya itu bisa dibilang hampir mirip-mirip atau bisa dibilang sama ya, teman. Karena emas itu salah satu penjaga nilai yang paling baik juga. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena supply dan demand juga ya, teman. Emas itu jumlahnya hanya bertambah sedikit demi sedikit. Berbeda dengan uang, uang itu bisa di print banyak banget sehingga nilainya itu bisa semakin turun ya teman. Semakin banyak di print ya otomatis nanti nilainya semakin kecil lagi. Oke, selain Bitcoin itu sebagai penjaga nilai, sebenarnya ada kelebihan lainnya juga. Kelebihan lainnya adalah Bitcoin itu merupakan instrumen yang terdesentralisasi ya teman. Dimana dengan Bitcoin itu asalkan kamu punya seed phrase-nya, bahkan kamu bisa dengan mudah memindahkan asetmu itu kemana aja. Tentu kamu punya sekian Bitcoin. Kalau misalnya kamu saat ini keluar negeri, kamu ke Eropa, kemudian kamu pengen akses semua Bitcoin kamu juga bisa. Kamu bisa akses dari manapun. Berbeda dengan uang. Kalau misal kamu kirim uang dari suatu negara A, kemudian ke negara B, apa yang terjadi? Yang ada uangnya nanti kena potongan ya, teman. Contoh kamu kirim pakai Western Union atau kirim pakai apa, nanti ada potongan 5%, 10%. Nah, sedangkan Bitcoin itu nggak seperti itu ya, teman. Bitcoin itu kamu bisa akses dimanapun di seluruh dunia. Kemudian yang menariknya lagi adalah Bitcoin itu foundernya anonim ya, teman. Pasti kamu bakal ketemu namanya Satoshi Nakamoto, tapi itu entah orang atau misalnya itu entah grup, itu semuanya nggak ada yang tahu ya teman. Foundernya itu benar-benar anonim dan sekarang pun bisa dibilang foundernya itu udah nggak ada kepentingan. Makanya bisa sehebat itu bisa menciptakan suatu hal kemudian udah ditinggalin begitu aja, nggak usah dibimbing, ciptaannya bisa bertahan sampai sekarang dan gak lekang oleh waktu ya teman. Berbeda dengan koin-koin lainnya di mana pasti ada manajernya, ada direkturnya, ada muka di baliknya. Sedangkan Bitcoin ini nggak ada ya teman, ditemukan secara anonim dan sistemnya berjalan sampai sekarang. Makanya ini hebat banget. Nah, kemudian kalau misal kamu ikutin desas-desus di luar sana, sebenarnya kamu juga udah bisa lihat bahwa Bitcoin itu udah banyak institusi besar yang masuk ya teman. Dan dalam beberapa saat lagi, kalau misalnya spot ETF Bitcoin itu diterima, nanti pasti harganya itu bisa melonjak ya teman. Kalau misalnya nanti nggak diterima pun ya nggak apa-apa, mungkin harganya belum melonjak, ya kesempatan lagi bagi kamu untuk bisa mengakumulasikan lebih banyak Bitcoin ya. Oke, tadi kita udah bahas seputar narasinya dan
karakteristiknya, sekarang kita bakal bahas seputar historinya. Di sini aku udah tunjukin suatu gambar, di mana gambar ini adalah gambar pergerakan harga Bitcoin dari dulu ya teman, dari tahun 2010 sampai 2022. Nah, di grafik ini kamu bisa lihat di mana Bitcoin itu dari dulu harganya itu selalu mengalami yang namanya peningkatan dari waktu ke waktu. Di zaman-zaman dulu Bitcoin itu bisa dibilang nggak ada harganya, orang masih ada yang punya puluhan ribu, punya ratusan ribu, dipakai buat beli pizza, seperti itu ya teman. Sampai sekarang satu Bitcoin aja harganya udah hampir 1 miliar ya teman. Dan di masa depan ada kemungkinan nanti harganya bisa mengalami kenaikan lagi. Nah, di sini yang aku pengen bahas adalah yang namanya halving. Kenapa Bitcoin ini menjadi heboh banget, dan bahkan aku pribadi juga mulai mengakumulasikan Bitcoin dan masukin ini ke portofolioku. Sebenarnya aku udah investasi dari dulu, cuma baru belakangan ini aja aku nambah posisi lumayan banyak ya teman. Jawabannya adalah karena Bitcoin itu akan mengalami yang namanya halving. Jadi kalau misalnya nanti Bitcoin di tahun depan udah halving, nanti reward yang bisa didapatkan dari orang yang menambang itu akan semakin sedikit ya teman. Dan biasanya kalau misalnya kita lihat dari harga historisnya, nih kamu bisa lihat setiap kali terjadi yang namanya halving, itu Bitcoin akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, di sini kamu bisa lihat ini yang sebelah kirinya itu 365 hari sebelum halving, yang sebelah kanannya itu 365 hari setelah halving. Jadi halvingnya di tengah. Kalau misalnya kamu mengakumulasikan dari beberapa saat sebelum halving, kemudian kamu lepas beberapa saat nanti setelah halving, itu dia bisa mengalami keuntungan yang lumayan signifikan. Ini kamu bisa lihat harganya di 2,54, di sini jadi $1.000. Kemudian di sini sekitar 2016-2017 harganya di 260-an dolar, naik hampir 10 kali lipat menjadi 2.500-an dolar. Dan di sini kemudian 2020-2021 nih kamu bisa lihat harganya di 7.000, kemudian sampai di harga 56.000 sekian. Dan di tahun ini Bitcoin akan kembali halving ya teman. Itulah kenapa teman-teman juga boleh mulai mengakumulasikan Bitcoin. Kemudian nanti kalau misalnya udah halving, kamu tunggu berapa saat, kamu lepas juga biasanya kamu akan mengalami keuntungan. Kalau misalnya kita lihat dari historinya ya teman. Tapi apakah ini harus diikuti? Jawabannya adalah enggak. Karena yang namanya investasi tetap kamu harus sesuaikan dengan risk profile kamu, tujuan investasi kamu, dan juga strategi investasi kamu ya teman. Kalau misal kamu nggak nyaman investasi di instrumen seperti ini, ya kamu sebaiknya nggak invest di sini. Karena seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah investasi yang tinggi resiko. Oke, berikutnya ini pembahasan yang cukup menarik, yaitu seberapa percayanya aku terhadap narasi Bitcoin ya teman. Nah, kenapa pembahasan seputar ini penting? Karena tingkat kepercayaan atau convictionku terhadap suatu instrumen itu biasanya akan mempengaruhi berapa banyak uang dan resource yang akan aku alokasikan terhadap instrumen tersebut. Kalau misalnya suatu instrumen itu aku percaya, ya aku nggak akan takut untuk masukin uang dalam jumlah besar ya teman. Contohnya kalau misalnya teman-teman lihat, kamu pernah lihat beberapa portofolioku di mana aku masukin sampai miliaran ke reksadana. Kenapa? Ya karena aku percaya di instrumen-instrumen seperti itu. Aku tahu jelas apa resikonya, kemudian aku bisa menerima resikonya teman. Nah, di Bitcoin ini juga aku akan melakukan metode yang sama. Seberapa besar tingkat kepercayaanku, itulah jumlah yang akan aku taruh di instrumen ini. Semakin aku percaya, maka alokasinya akan semakin besar. Jadi pertanyaannya, seberapa banyak aku bakal masukin asetku ke dalam Bitcoin? Apakah akan all in? Jawabannya adalah enggak ya teman. Aku nggak akan melakukan all in, aku nggak akan mungkin pindahin semua instrumenku dari reksadana, semua tarik, dari saham semua tarik, kemudian masukin ke Bitcoin. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah enggak. Kemudian aku juga ada instrumen investasi di properti. Apakah nanti propertinya akan aku jual supaya demi bisa beli Bitcoin? Jawabannya adalah enggak. Yang akan aku lakukan adalah aku hanya akan menggunakan uangku yang siap dan aku bakal masukin ke Bitcoin ya teman. Dan itu hanya sebagian dari portofolioku. Tapi kalau misal teman-teman tanya besar atau enggak, menurut aku pribadi itu lumayan besar ya teman. Dimana dengan aku masukin jumlah segitu, kalau misalnya nanti Bitcoin bisa beneran menghasilkan, aku bisa menghasilkan uang yang lumayan juga. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya apakah all in salah, karena di luar sana kan ada juga mungkin sebagian orang yang melakukan all in. Menurut aku pribadi ya enggak, karena itu kan sesuai dengan strategi investasinya dan juga sesuai dengan keyakinan kamu. Maka dari itu kamu juga harus sama. Seberapa kamu yakin, segitulah jumlah yang akan kamu investasikan. Tapi pastinya kamu harus do your own research, jangan hanya kamu ikuti pendapat orang lain ya teman. Kamu tetap harus melakukan riset sendiri, kamu harus tahu apa yang kamu beli. Nah, berikutnya ini adalah alokasi
alokasi portofolioku, nanti mungkin rencananya aku akan masukin 1/5 dari portoku atau 20% ke dalam Bitcoin ya teman. Dan sisanya aku akan tinggalin tetap di instrumen yang lain. Kenapa cuma 20%? Karena menurut aku pribadi 20% dari portofolioku itu udah lumayan besar ya teman. Karena portofolioku juga angkanya juga udah lumayan besar. Apakah teman-teman harus ikuti? Jawabannya adalah enggak. Kamu boleh sesuaiin aja nanti kamu mau masukinnya berapa. Kamu pengen masukin misalnya kamu cuman yakinnya 10%, ya udah masukin 10%. Tapi kamu bener-bener percaya dengan narasi Bitcoin, kamu pengen masukin katakan 70% dari portomu, ya nggak apa-apa. Tapi pastikan itu hanya uang dingin ya teman. Nah, berikutnya aku juga bakal ingetin teman-teman, yaitu ini satu quotes yang aku sering sebut, if it costs you your peace, it's too expensive. Jadi jangan sampai kamu investasinya kebanyakan, kamu misalnya nggak terlalu yakin nih, tapi kamu masukin sebagian portofoliomu ke sana. Akhirnya kamu jadi nggak tenang sendiri, kamu jadi paranoid sendiri, terus kamu jadi nggak produktif. Produktivitas kamu terganggu karena kamu jadi khawatir terus, mikirin terus. Menurut aku pribadi, itu nggak worth it ya, teman. Apapun yang menyebabkan kamu kehilangan kedamaianmu, menurut aku itu terlalu mahal, itu adalah sesuatu yang terlalu besar. Kedamaian itu adalah sesuatu yang terlalu mahal untuk kamu korbankan. Jadi jangan sampai kamu korbanin kedamaian kamu demi kamu misalnya pengen profit, terus uang kamu masukkan ke instrumen-instrumen semuanya tinggi resiko, hanya demi bisa profit, tapi akhirnya kamu kehilangan kedamaian pikiran, jadinya stres sendiri. Menurut aku, jangan seperti itu ya, teman. Nah, pembahasan berikutnya seputar simpan Bitcoin di mana. Tapi supaya video ini nggak kepanjangan, mungkin nanti aku bakal bahas di video-video berikutnya, teman. Dan juga aku udah membahas beberapa platform exchange di mana kamu bisa membeli Bitcoin. Kamu bisa nonton aja beberapa video yang ada di channel ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!